Halo teman rumah, balik lagi di Coffee Talks. Kali ini kita lagi kedatangan National Geographic Indonesia yang tentunya kita akan ngobrol seputar alam nih kalau sekarang karena sama National Geographic ya. Dan sebelumnya kami dari Rumah Kopi ingin mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya bagi saudara-saudara kita di Sumatera yang terkena bencana banjir, longsor di beberapa wilayah. Semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan dan lekas pulih dari segala macam bencana yang sekarang terjadi. Oke, langsung aja kita ngobrol. Halo Pak, selamat Halo Mbak, siang. selamat siang. Terima kasih. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih Pak, karena kita kan Rumah Kopi sedikit banyak mengkurasi kopi-kopi terbaik dari Sumatera ya Pak. Cuma kan Bapak adalah seorang jurnalis ya Pak, yang pernah menjelajahi Sumatera nih Pak, dan mungkin salah satunya di Sumatera Barat yang lebih detailnya. Boleh ceritain dulu nggak sih Pak, Bapak ini siapa, backgroundnya, profilnya, kenapa bisa di National Geographic gitu? Baik, terima kasih Mbak sebelumnya sudah diundang ke sini. Nama saya Didi Kasim. Saya tuh sekarang bekerja sebagai pemimpin redaksi di National Geographic Indonesia. National Geographic Indonesia itu sudah ada di Indonesia sejak tahun 2005. Oke. Jadi kita adalah bagian dari lisensi, ada sekitar 30 bahasa di dunia dan kita satu dari 30 bahasa. Pusatnya di Washington DC di Amerika Serikat. Saya memulainya sejak tahun 2005. Wah, 20 Jadi, tahun ya Pak? 20 tahun kira-kira, baru 20 tahun. Baru. Mungkin setelah saya menyelesaikan pendidikan saya tahun 2000, saya memulainya saya di Kompas Gramedia itu tahun 2000 di majalah Hai dulu. Saya membantu sebagai tenaga visual di majalah Hai. Lalu kemudian tahun 2005 saya dimutasikan ke National Geographic karena memang nggak tahu ya, memang kayaknya semua mendukung aja ke sana karena dari dulu semenjak saya sebagai orang bekerja dan latar belakang visual selalu memimpikan untuk bisa bekerja di dalam sebuah institusi yang namanya National Geographic. Oke. Memang dari dulu udah jadi cita-cita lah ya, tapi kemudian semesta mendukung, nggak tahu saya dipanggil tahun 2005 untuk menjadi tim persiapan membangun National Geographic di Indonesia. Oke. Ya cerita panjang dipendekinnya ya sampai sekarang saya berada di National Geographic sampai sekarang saat ini menjadi pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi ya Pak. Berarti itu kalau di media paling tinggi ya Pak? Paling tinggi secara editorial. Secara editorial. Oke. Oke. Nah Bapak selama di National Geographic pernah ke Sumatera berapa kali Pak? Saya aslinya Sumatera. Oke. Saya dilahirkan di Sumatera Utara, lebih tepatnya di Binjai gitu Binjai, ya. Dan oke. Sumatera bukan karena tanah kelahiran saya juga ya, tapi menurut saya Sumatera itu adalah bagian dari cerita yang lengkap dari sebuah perjalanan gitu. Makanannya enak, Yes. alamnya pantai ada, gunung ada, semua ada di sana gitu. Ya. Adat istiadat dan tradisinya juga sangat kaya. Buat saya itu salah satu destinasi yang wajib dikunjungi di negeri ini, dan bersama National Geographic juga kita sudah beberapa kali mengelilingi Sumatera Barat ya. Oke. Nah, kalau boleh tahu hal yang paling istimewa soal Sumatera, yang paling berkesan kayaknya gimana gitu Pak? Buat saya karena apa ya? Karena perjalanan itu sudah membawa saya berkeliling negeri ini gitu ya, sehingga perbedaan lanskap satu tempat ke tempat yang lain buat saya itu adalah hal yang memang biasa kita temui gitu ya. Yeah. Tapi yang membedakan satu tempat dengan tempat lainnya itu adalah manusianya. Oh, oke. Menurut saya adalah interaksi kita dengan manusianya yang meninggalkan rasa ya. Artinya kan sebuah perjalanan itu bukan ingatan tapi rasa. Oh ya. Karena kan kita bisa saja mengingat bahwa kita pernah ke Danau Toba, tapi kita bisa bercerita dengan baik ketika kita, wah saya saya makan di satu nampan bersama orang-orang wali nagari, bersama orang-orang tua adat,
semua makan di satu piring yang sama, lauk yang sama, dan Wah. adat istiadat, kalau mereka orang tua udah ngangkat tangan cuci tangan, kita harus berhenti makan. Oh. Itu cerita-cerita yang meninggalkan rasa ya. Jadi menurut saya salah satu kekuatan dari Sumatera Barat yang menjadi cerita utamanya buat saya ada cerita manusianya sih sebenarnya. Oke, orang-orangnya gitu ya. Iya. Kalau ke sana justru Orang-orangnya, tata kelola kehidupan gitu ya, bagaimana mereka bisa mengatur kehidupan, bagaimana wali nagari itu menjadi ketua-ketua adat yang didengarkan, dituruti, diikuti gitu ya, dan mereka punya ajaran yang lestari dari turun-temurun dari para leluhurnya, ya dibawa oleh sistem gitu, by sistem mereka dibesarkan dengan cerita-cerita leluhur tadi gitu. Oke, wali nagari itu adalah yang melindungi Negeri-negerinya kan, mereka kayak misalnya kayak apa ya, setiap ada kecamatan, ada kelurahan, ada itu ya kan, nagari-nagari itu gitu banyak. Oh, oke. Nah, salah satu kopi kita juga dari inspirasinya itu cerita dari Sumatera Barat, namanya Anak Daro gitu, Pak. Nah, makanya kan kita mengkurasi kopi yang membawa Anak Daro, penasaran sekali gitu di sana kehidupan orang-orangnya seperti apa sih gitu kan. Karena Anak Daro sendiri kan pengantin perempuan ya, Pak. Sepertinya di Sumatera Barat perempuan itu sangat di-respect sekali gitu. Bahkan ada yang namanya matrilineal system dan semacamnya. Itu gimana Pak di sana? Ya itu kan bagian dari salah satu tinggalan yang memang adalah cara-cara tata kelola kehidupan yang memang lestari sampai sekarang. Nilai-nilai itulah yang sebetulnya nilai-nilai tentang perantauan, bagaimana anak rantau itu melindungi daerahnya walaupun jauh, tapi mereka tidak pernah putus hubungan dengan daerahnya. Lalu kemudian tadi ya, hubungan antara peran perempuan dan laki-laki dalam itu semua diatur sebuah sistem yang memang sampai sekarang itu masih berjalan gitu. Jadi saya rasa Sumatera Barat punya cara yang sangat unik dalam menjaga kawasannya melalui adat-adat yang masih hidup dan lestari sampai sekarang. Sampai sekarang ya Pak ya. Nah, bicara soal kopi nih Pak, Bapak di sana ngopi nggak sih waktu jalan-jalan? Kayaknya kalau nggak ngopi tuh kayaknya mustahil ya. Karena kalau dalam perjalanan pasti yang kita lakukan ketika kita bangun tidur, ketika kita di tengah penugasan dan di akhir penugasan, pasti selalu dibuka dengan kopi dan ditutup dengan kopi gitu. Dan kopi ini jadi salah satu wadah buat saya untuk bisa masuk ke dalam society, ke dalam lingkungan. Karena saya bisa misalnya di taman gitu ya, saya duduk dan saya negur orang, itu aneh kan? Aneh sih. Iya, tapi kalau misalnya saya warung kopi, Pak, saya ikut duduk di sini boleh ya? Gitu. Oh iya. Ini enak nih kopinya nih Pak. Nah, kopi itu seringkali membantu saya untuk memulai pembicaraan. Ya. Dan cara kita untuk bisa mengetahui tempat itu lebih baik adalah ke pasar atau ke warung-warung kopi. Oh. Apalagi Sumatera itu identik dengan orang sebelum mulai berkebun mereka ke warung kopi, dan ketika hari berakhir mereka selesai bertani atau bercocok tanam, berkebun, mereka pulang ke warung kopi. Jadi pembicaraan tentang pengelolaan kampung, berita-berita terakhir dari kampung, termasuk gosip-gosip itu semuanya ada di warung kopi. Jadi saya pasti harus ngopi. Harus ngopi di sana, ketemu warga-warga lokal, bertegur sapa gitu. Bisa ngomongin Donald Trump sampai ke Vladimir Putin tuh di warung kopi itu. Keren juga ya. Oke, itu kan di warung kopi itu istilahnya sudah produk jadi lah ya, kopi yang sudah di-serve Pak. Nah, ngomong-ngomong soal hulunya nih Pak, di Sumatera itu kan menjadi salah satu tempat kopi terbaik di dunia. Ada Gayo, ada Mandailing dan sebagainya. Gimana sih Pak keadaan hulu di sana? Nah, inilah sebetulnya yang menurut saya penting untuk kita bicarakan ya. Ketika kita menghadapi situasi hari ini seperti sekarang, kita sedang dilanda tragedi gitu ya, bencana. Sebenarnya saya mengatakan bencana itu sebenarnya ulah kita juga gitu, karena
bencana ini sebenarnya adalah hal yang kita tanam berpuluh-puluh tahun sebelumnya. Pasti kalau kita menanam keburukan, kita akan pasti menuai keburukan itu pada akhirnya. Karena semesta tidak akan tinggal diam dengan perilaku kita yang semakin hari semakin tidak mempedulikan sekeliling. Nah, kopi menurut saya adalah salah satu wadah untuk kita bisa punya sudut pandang baru dalam melihat hulu. Hulu sekarang kan, hulu itu penting sekali kan, bahwa semuanya itu berasal dari hulu dan akan berakhir di hilir. Kalau misalnya tata kelola, tata ruang, lalu kemudian tutupan lahan, dan kemudian ketegasan kita dalam menegakkan peraturan, itu lemah, itu tidak terjadi. Yang terjadi adalah seperti sekarang, hulu yang porak-poranda, lalu kemudian kekuatan alam untuk menjaga kita dari bencana, akhirnya kita mengenalnya dengan bencana ekologi. Bencana ekologi. Iya, di mana alam sudah tidak mampu lagi punya alat untuk melindungi kita dari bencana tadi karena alam ini kan punya proses, Jadi manusia itu hadir ke planet ini untuk menjaga proses alam. Kita bukan menciptakan alam, kita nggak sanggup nyiptain alam. bikin semut aja kita nggak bisa gitu. Mau bilang robot atau kayak apapun kita jagonya bikin robot, bikin semut aja deh kita. Semut dan cara mereka hidup kita nggak bisa. Jadi jangan terlalu sombong mengatakan bahwa kita adalah penguasa alam. Kita bukan penguasa alam ini kan. Alam ini kita itu diciptakan oleh Sang Pencipta dengan kemampuan yang unik, yaitu akal dan budi, untuk menjaga proses itu terjadi dengan baik. Nah, kalau kita sebagai penghuni bumi yang hidup dari bumi ini tapi tidak berkesadaran, terus mengambil tanpa harus mengembalikan, yang terjadi adalah alam akan menyesuaikan dirinya. Nah, seringkali ketika alam menyesuaikan dirinya, manusia tidak mampu tuh. Tidak mampu. Jadi maksud saya sering bilang bahwa sebelum alam menyesuaikan dirinya, ada baiknya kita menyesuaikan kebutuhannya alam, sehingga kita tidak perlu menghadapi bencana yang kita tidak mampu mengatasi. Nah, yang terjadi hari ini adalah porak-porandanya hulu, akar-akar itu tercerabut dan kemudian tidak ada yang memeluk tanah-tanah kita, sehingga mereka ketika hujan dengan perubahan iklim dan keputusan yang buruk bertemu, itu selesai. Tadi ada yang menarik Pak, kebutuhan ekologi. Kayaknya itu orang-orang belum pada ngeh. Sebenarnya kebutuhan ekologi itu apa yang harus dipenuhi? Pada akhirnya, menurut saya adalah kita harus memahami bahwa kita nggak gratis tinggal di planet ini. Kita nggak diminta bayar pakai uang. Karansinya adalah kepedulian. Karansinya, mata uangnya adalah kesadaran kita. Itu aja gitu. Karena udara yang kita hirup ini mahal loh sebenarnya. Kita punya udara enak untuk dihirup itu adalah kenyamanan hidup kan. Perlu dipahami bahwa kenyamanan kita harus membayar. Kita kenyamanan itu dengan kesadaran kita dan hal-hal baik yang kita bisa lakukan. Karena setiap kehidupan kita kan pasti kita akan mengeluarkan biaya. Karbon itu kita lepaskan setiap kali. Bahkan podcast ini juga akan mengeluarkan, ada hitungan karbon yang kita keluarkan gitu. Jadi nggak apa-apa, which is okay, fine, nggak apa-apa. Semua itu ada kalkulatornya. Selama kita bisa mampu menyeimbangkan atau minimal kita membayar dengan yang kita bisa, itu adalah narasinya, itu sudut pandangnya itu. Tapi kan jangan sampai sudut pandangnya adalah ya ini aja, biarin aja, ini kan alam nanti baik-baik aja gitu. Kita udah nggak bisa kayak gitu. Iya. Jadi kita juga perlu mempedulikan misalnya para petani kopi di sana. Kita bantu dengan apa yang bisa kita bantu gitu. Kebutuhannya seperti itu ya Pak. Nah kemudian mungkin Bapak kan sebagai jurnalis menganalisa keadaan alam di sana. Gimana Pak perubahannya dari zaman dulu mungkin 20 tahun lalu sekarang? Iya, pasti kita bisa melihat dengan kasat mata ya bagaimana hutan-hutan yang dulunya hutan terbuka menjadi area perkebunan gitu ya. Jadi secara kasat mata kita bisa melihat, saya rasa perubahan lanskap itu bukan hanya sekadar mitos, tapi kita bisa tahu kok, kita bisa rasain kok, kita bisa lihat gitu. Jadi itu adalah harga dari populasi kita yang terus meningkat. Kita memasuki eranya antroposen ya, dimana ketika jadi planet ini tuh pernah
dalam kondisi Holocene, eposnya Holocene. Artinya itu adalah era di mana planet ini bisa menyeimbangkan dirinya dengan otomatis. Seimbang, kita pernah berada di titik seimbang. Nah, sekarang ketika populasi manusia tidak bisa kita hindari gitu ya, bahkan menyentuh hampir 9 miliar gitu. Kan harus ada yang memberi makan 9 miliar manusia. Betul. Kan harus ada yang memberi tempat tinggal bagi 9 miliar manusia. Artinya kita butuh lahan yang lebih luas gitu. Betul. Nah, yang kita lakukan adalah, yang kita perlukan hari ini adalah bagaimana kita bisa membuka lahan itu, kita bisa memberi makan itu dengan pilihan-pilihan yang berpihak kepada alam semesta gitu. Nah, itu yang sebenarnya jadi PR sekarang adalah kita tidak bisa menafikan atau kita tidak bisa cuek aja gitu. Oh, manusia lebih penting. Iya benar, manusia harus hidup. Betul, kita setuju. Tapi apakah tata ruang itu dilakukan dengan bijak? Apakah sudah menyesuaikan dengan kebutuhan yang kita butuhkan? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan besar yang harus kita pertanyakan lagi sama diri kita 2025 di situasi perubahan iklim yang kian tidak menentu ini gitu. Iya, dan harus diselesaikan bersama mungkin ya Pak. Iya, saya rasa kita melihat kebijakan-kebijakannya ada kok gitu ya. Jadi keberpihakan, kalau misalnya kita bilang ditanyakan ada nggak sih kebijakan yang berpihak kepada lingkungan hidup, ada gitu ya. Tapi saya rasa sekarang kebijakan-kebijakan itu masih ada di dalam tatanan visi gitu. Jadi secara visi kita punya keinginan, kita punya perangkatnya untuk membuat, kita buat kebijakannya untuk mengatur hutan dan sebagainya. Tapi ada kekosongan tuh antara visi sama implementasi. Jadi yang terjadi hari ini adalah bagaimana visi-visi tersebut tidak sinkron di hilirnya, tidak sinkron di implementasinya gitu. Jadi yang kita perlukan adalah yaitu pastikan aja kebijakan itu turun sampai ke level hilir, dan kemudian kebijakan itu memang benar-benar bekerja untuk apa yang dia, alasan utama dia dibuat untuk apa, kita pastikan di bawahnya dia bekerja untuk alasan itu gitu. Jadi harusnya kalau memang kebijakan itu dilaksanakan, harusnya mungkin insya Allah tidak ada hal mestinya enggak, paling tidak itu yang kita butuhkan sekarang gitu. Kayak misalnya sekarang melihat hulunya seperti itu, ya udah, hal yang harus kita lakukan sekarang adalah memperbaiki tutupan lahan, memperbaiki hulu gitu kan. Dan kebijakannya udah ada kok, kebijakan tata ruang, kebijakan menebang pohon, kebijakan izin untuk perusahaan menebang ini segala macam itu ada. Nah, itu harusnya ditata ulang lagi. Kalau melihat keadaan sekarang gitu. Bahkan ada yang menarik Pak, aku lihat seliweran di internet, rumah-rumah itu di bantaran sungai. Nah iya, itu kan yang ngeri banget kan. Ya itu kan pilihan-pilihan yang kita buat sendiri gitu ya. Bagaimana kita membuat tata ruang kehidupan itu tidak berdasarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak. Itu kan bukti-bukti nyatanya kita bisa lihat ya. Kok kayaknya kalau melihat menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan sains, menggunakan tata ruang, kayaknya nggak mungkin ruang itu disediakan untuk tempat tinggal gitu. Betul. Kan harusnya itu lahan kosong, sungai mengalir. Daerah aliran sungai kan. Daerah aliran sungai. Terus tadi ada yang menarik Pak, Bapak bilang dulu hutan, sekarang jadi pertanian. Is it a bad thing untuk merubah hutan jadi pertanian? Kan sama-sama hijau gitu Pak. Beda. Ya ada, jadi sawit itu pohon, tapi fungsinya beda. Kalau bayangkan ya, kalau misalnya dalam 1 hektar, tutupan lahan 1 hektar, ketika 1 hektar itu dipenuhi oleh beragam ekosistem, yang akan muncul adalah keanekaragaman hayati. Artinya ada serangga di sana, ada burung, ada spesies-spesies yang kembali kemudian menjadi adalah spesies yang dibutuhkan alam untuk dia menghidupi dirinya sendiri. Karena keanekaragaman hayati dan ekosistem itu adalah resep untuk mereka nggak, tanpa manusia bisa jalan sendiri. I see. Mereka nggak butuh manusia. Jadi tutupan lahan dengan kekayaan keanekaragaman hayati itu adalah kehidupan.
Oke. Manusia nggak ada di gambar itu sebetulnya. Kalau misalnya kita nggak ada pun mereka baik-baik aja. Pernah lihat film-film zombie nggak ketika manusia nggak ada, semuanya balik, gedung-gedung ditutup sama pohon, mobil-mobil dililit sama akar-akar. Iya, lama kelamaan manusia akan hilang dari peradaban dengan cara kita seperti ini, dan alam akan memakan kita kembali. Ini udah kita bisa tidak ada gitu. Tapi kalau pohon nggak ada, manusia bisa nggak ada. Iya. Kalau manusia nggak ada, alam baik-baik aja, hutan bisa tumbuh lebat. Tapi kalau manusia ada, ya kalau pohon itu hilang dan kupu-kupu itu hilang, dia tidak bisa menyebarkan serbuk dan membuat tanaman itu tersebar. Gajah tidak makan begitu sering dan kemudian kotorannya bisa menjadi bibit-bibit hutan. Kalau itu nggak ada, manusia bisa mati, bisa hilang. Jadi ketika perkebunan itu beda hal. Perkebunan itu adalah dia single, monokultur, dia sendiri, dan jenis-jenis dia tidak dapat menghidupi ekosistemnya, dia tidak bisa menghadirkan atau memberikan ruang hidup bagi keanekaragaman hayati yang lainnya. I see. Gitu. Jadi apalagi misalnya kita bilang sawit aja ya, adalah tanaman yang sangat-sangat membutuhkan air untuk bisa hidup sempurna gitu. Jadi dia akan mengambil air yang dia perlukan sebanyak-banyaknya, sehingga mustahil dia bisa hidup berdampingan dengan hutan gitu. Peruntukannya beda ya Pak? Kalau beda hal gitu. Kalau hutan kan memang as it is aja, tapi kalau perkebunan itu ada sisi benefit untuk manusia ya. Betul. Untuk diambil. Nah gimana Pak kemarin perasaannya setelah melihat turut berduka cita bagi rekan-rekan kita di Sumatera, bencana dari ujung Aceh sampai Sumatera Barat, di berbagai wilayah, gimana Pak? Ya sedih ya pastinya, karena selama 20 tahun terakhir pun kita pernah banyak harapan-harapan yang kita dapatkan di Pulau Sumatera gitu ya. Cerita-cerita dari manusia-manusia, para ranger perempuan di Gunung Loser, anak kecil Naufal yang menciptakan aliran listrik dari pohon kedongdong, banyak cerita-cerita harapan yang kita dapatkan dari Sumatera. Tapi ya mudah-mudahan kesedihan saya bisa salah gitu ya, bahwa jangan sampai harapan-harapan itu luluh lantah bersama lumpur yang mengubur Sumatera hari ini gitu. Harapan saya sih sebenarnya kita sebagai manusia punya kemampuan untuk bisa memunculkan harapan. Kita bukan spesies yang cuma ngerusak aja kok sebetulnya. Kita punya conscious, kita punya rasa berkesadaran yang menurut saya forum-forum seperti podcast ini pun sebetulnya bisa mengisi pemahaman kita sehingga lebih baik, mengajak orang kita harus berisik tapi juga berisi gitu. Berisik tapi berisi gitu ya. Karena yang jangan sampai ruang-ruang pembicaraan kita hari ini lebih berisik dengan pesan-pesan negatif yang memupus harapan itu. Dan menyalahkan ya Pak, saling menyalahkan. Iya, sudut pandangnya bukan itu hari ini. Sudut pandangnya adalah kita punya tenaga, kita punya resources untuk bisa kita mengembalikan apa yang sudah rusak. Kita tidak akan bisa memulihkan 100% iya. Tapi kita bisa memberikan harapan baru, itu pun juga iya kan gitu. Iya, betul Pak. Terus selama Bapak di Sumatera, ada nggak sih tradisi atau adat istiadat masyarakat sana yang menurut Bapak sebenarnya ini bisa nih menjadi solusi untuk mitigasi bencana gitu? Iya kan, tanah adat ya, tanah ulayat gitu ya, tanah masyarakat adat punya cara kok. Kayak orang Minang itu menebang pohon juga tidak sembarangan. Itu harus ada bundokan duang ya. Apa itu Pak? Pemahaman tentang bagaimana leluhur itu punya peran penting untuk bisa menjaga ekosistem dan society-nya gitu. Jadi Bundokan Duang, Wali Nagari, itu buat saya yang paling berkesan adalah sebetulnya kita nggak perlu kitab-kitab buku-buku modern untuk mempelajari ESG dan SDGs ya. Masyarakat adat kita tuh lebih canggih sebetulnya. Di Papua kita bisa ketemu ceritanya Sasi dan sebagainya. Di Sulawesi juga begitu sama, pemanfaatan kulit kayu sebagai baju dan lain-lain itu adalah cerita-cerita yang bisa kita dapat di negeri yang kaya ini. Dan Minang menurut saya punya perangkatnya
tanah-tanah adat, kepercayaan masyarakat, dan mereka tuh patuh terhadap peraturan adat yang sedang berlangsung di sana gitu. Bahkan mungkin di beberapa daerah di Indonesia juga mungkin orang-orang bilangnya mitos gaib gitu ya. Iya. Gak boleh masuk hutan katanya, ada penunggunya. Padahal mungkin itu salah satu upaya melindungi pohon ya Pak ya. Itu saya percaya itu caranya leluhur untuk menjaga kita, untuk kita bisa tetap, karena leluhur tahu planet ini akan ada batasan di mana planet ini bisa menghidupi kita manusia. Nah, ketika kita hidup tanpa peraturan, chaos jadinya gitu. Betul. Nah, saya rasa itu salah satu pesan yang disampaikan, walaupun sebenarnya basisnya pasti kepercayaan ya gitu. Dan kok saya dalam peliputan saya itu saya menemukan juga bagaimana orang Papua itu banyak juga belajar dari alam untuk kemudian diturunkan dalam tatanan kehidupan sehari-hari gitu. Kita bisa banyak melihat kan dalam peristiwa adat, masyarakat adat pakai ornamen yang dari hutan gitu ya, kepala burung cendrawasih, rangkong dan sebagainya. Itu kan bagian dari bagaimana kita menghormati alam dan sekitarnya gitu. Oke, menarik banget. Kayak kalau ngobrol sampai Papua lama Pak, bisa 24 gitu ya, Sumatera jam. Dulu ya berarti. Sumatera dulu Pak, bisa 24 jam podcastnya Pak. Kita selain bisa berdoa untuk teman-teman kita di Sumatera ya Pak, dan tentunya kita meliterasi diri kita sendiri soal alam, apalagi sih Pak yang bisa kita lakukan? Saya rasa sekarang dengan kehadiran teknologi ya, terutama dengan sosial media, banyak sekali wadah-wadah yang bisa kita masukin untuk kita bisa berkontribusi, baik sumbangan pun kalau misalnya kita tidak bisa menyumbangkan tenaga atau finansial secara uang materi, kita bisa ikut dalam gerakan-gerakan sosial untuk raise awareness terhadap isunya gitu. Jadi kita butuh keberpihakan, kita butuh dukungan lebih banyak secara moral gitu ya, sehingga isu ini bisa secara konkret berubah menjadi kebijakan yang memang kita harapkan. Misalnya ada program mitigasi yang konkret tentang perbaikan tutupan lahan. Ayo kita join sama kampanye-kampanye seperti itu. Dan kemudian kita menjadi bagian dari membesarkan suaranya gitu. Sehingga suara kita cukup terdengar dan bisa terkonversi menjadi pemerintah mendengar, lalu kemudian dibuatlah kebijakan yang mendukung dan sebagainya. Mungkin untuk saat ini karena kami di Pulau Jawa, mungkin teman-teman di pulau lain juga ingin membantu untuk meringankan beban teman-teman di Sumatera, bisa mungkin berdonasi seperti itu ya Pak. Yang paling saya rasa kecil. Cukup banyak forum-forum yang sekarang bisa gampang sekali kok mencari siapa ya mau donasi melalui apa, donasi berbentuk apa, sekarang kayaknya channelnya juga banyak banget ya. Betul, mungkin salah satunya juga Rumah Kopi Pak. Kita juga ada campaign Cup for Purpose namanya. Jadi setiap teman-teman rumah membeli kopi kita, baik kopi klasik atau Koko Coffee, itu ada yang kami alokasikan untuk teman-teman kita yang terdampak bencana sebesar 15.000 per cup gitu, dan akan didistribusikan di bulan Desember juga Januari Pak. Jadi mungkin teman rumah yang mau ikutan berdonasi sambil enjoying the coffee boleh banget ke outlet kita di Rumah Kopi manapun, semua treatmentnya sama Pak. Jadi semua akan kita alokasikan 15.000 untuk berdonasi gitu sih Pak. Barangkali ada yang mau ikutan kan. Iya itu kan kayak apa ya, salah satu contoh kegiatan keseharian kita. Betul. Yang dalam kita tetap melakukan kegiatan keseharian tapi juga sekaligus berkontribusi kan. Nah kayak gitu-gitu tuh banyak loh. Itu yang harus segera kita upayakan gitu ya. Jadi kalaupun kita belum sempat meluangkan waktu khusus, kita bisa ikut menjadi bagian dari yang dilakukan Rumah Kopi misalnya. Itu kan membeli kopi kan kita biasa ya beli kopi, setiap mau berangkat kerja kita beli kopi dan sebagainya. Jadi kebiasaan-kebiasaan. Ya, karena biasanya kalau yang terkena bencana yang paling urgent itu makanan mungkin ya Pak. Sekarang itu karena memang kebanyakan tempat-tempat itu aksesnya ketutup Mbak. Jadi sebetulnya mungkin bantuannya sudah banyak tapi belum bisa menyentuh ke titik kayak Aceh Tamiang itu segala macam, itu kan aksesnya masih ketutup gitu. Jadi itu pelosok ya Pak? Atau gimana? Sebenarnya perbatasan antara Aceh dan Sumatera Utara. Jadi Langsa, Pangkalan Susu, Aceh Tamiang, Aceh itu terputus aksesnya.
Oke. Oke, dan yang paling penting adalah apa Pak yang mereka butuhkan tadi itu? Iya, sekarang pasti bahan Semuanya makanannya. lah ya, mungkin juga Karena apalagi sekarang kan yang dibutuhkan juga kan buat anak-anak kecil, orang-orang lanjut usia gitu ya. Anak-anak kecil butuh butuh apa nutrisi dan susu dan sebagainya gitu ya. betul. Kebutuhan dasar sih Mbak yang sekarang sangat sangat dibutuhkan. Sama hewan sih Pak, aku banyak lihat ya Allah, Iya, sedih banget itu juga kucing, terima kasih juga buat teman-teman Animal Rescue juga udah mulai animal banyak rescue. yang turun ya. Teman-teman saya lihat banyak yang menyelamatkan satwa-satwa urban yang memang hewan-hewan domestik ya. Itu juga bersyukur sih mereka. Ternyata sekarang itu juga kekuatan sosial media menurut saya. Betul, Kalau enggak mungkin kita nggak ngeh ya ada dunia lain yang harus kita pikirin juga gitu. betul. Bahkan gajah kan Pak ada yang Oh iya, meninggal, iya, keseret, mungkin hewan lain, iya. bukan hanya manusia berarti korbannya. Karena memang ya selama ini satwa dan hutan menjaga kita. Nah, sekarang tuh ini kayaknya alam juga memanggil kita untuk ini saatnya kita Ya, jagain alam dan seluruh spesies yang ada di dalamnya gitu. oke. Timbal balik lah ya Pak. Harusnya memang begitu. Harusnya memang begitu. Oke, seru banget. Mungkin terakhir harapan Bapak untuk teman-teman kita di Sumatera, saudara-saudara kita dan warga Em, Indonesia, Pak. Iya, harapan saya mungkin saya cuma berharap warung-warung kopi kita, eh, duduk-duduknya kita di warung-warung kopi diisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang bisa lebih berpihak sama lingkungan hidup, sama alam semesta. Secangkir kopi yang kita minum dan bisa menghasilkan sebuah inisiatif baru, menghasilkan kampanye, gerakan sosial, sebuah waktu yang kita habiskan di warung-warung kopi bisa menjadi inisiatif-inisiatif baru yang lebih berpihak pada lingkungan hidup. Sederhana sih, saya mau berharap setiap kali kita meminum kopi kita mengingat hulunya, Yes. para petani-petani itu, para orang-orang di hulu sana menjaga kenikmatan yang kita sedang nikmati di ibu kota ini gitu. Jadi saya pikir eh, ini saatnya kita kembali melihat dengan sudut pandang yang baru, menjaga alam, ya menjaga kita sama-sama, menjaga apa yang menghidupi kita. Oke, nah mungkin salah satunya warung kopi yang Bapak maksud tadi bisa jadi rumah kopi Pak. Nanti kita mungkin bikin Tentu. forum untuk collab lagi, mengedukasi masyarakat gitu ya. Eh, masyarakat bisa lebih terliterasi soal alam dan lingkungan kita. Next time mungkin Pak kita ngobrol panjang Oh ya, siap, 24 selalu jam. siap. Sumatera sampai Papua mungkin nanti. Selama ada kopi ya. Betul. Kopinya non-stop Pak. Iya siap. Unlimited. Oke, teman rumah, itu dia percakapan kita sama Pak Didi dari National Geographic Indonesia. Terima kasih banyak Pak waktunya dan juga ilmunya. Nah, untuk nextnya buat teman-teman yang nungguin next collaboration Rumah Kopi sama National Geographic, pantengin terus Instagram kita dan semua sosial media. Nanti kita akan bikin beberapa inisiatif dan campaign ya Pak. Baik itu mungkin untuk kita bikin merchandise, donasi, dan juga penyebaran literasi yang lebih luas lah soal alam dan lingkungan. Oke, so stay tune di Rumah Kopi dan National Geographic. Bye-bye, see you.